Bos, pedagang gorengan lagi bikin sate telur yang rasanya endul menandul, warnanya paripurna, manja merona bersama ART aku alias anak-anak rumah tangga. Bertaburan tips kayak bintang di langit buat kamu yang mau bikin sate anti gagal, mulai dari bagaimana cara memasaknya, membersihkannya, sampai bagaimana cara menusuk-nusuknya biar tetap cantik dan anti gagal, biar buat dijualnya tetap cakep, laku laris manis. Ingat bos, menggunakan bahan berkualitas, teknik yang baik, tips yang baik, bumbu yang mempesona, celengkap paripurna akan menciptakan rasa yang mantap. Tidak hanya cita rasa bos, kita juga menciptakan visual yang cantik, kuning merona, orange manja seperti ini. Itu menggunakan bahan-bahan alami semua bos. Nggak perlu bahan-bahan aneh kayak yang di sebelah. Yang semuanya alami, gampang bikinnya bos. Jangan lupa pokoknya nonton sampai habis ya. Johnny Lalo Gogo, Johnny Daddy TV. Wah bos, ternyata beneran nyampe sini nontonnya. Oke deh bos, kita lanjut ya. Kita bikin sate telur puyuh anti gagal, nyaman, mempesona, laris manis buat dijual. Pertama-tama pastikan untuk memilih telur puyuh dengan kualitas terbaik ya bos. Cara milihnya gampang banget, kamu timbang-timbang. Kalau dia berat berarti bagus, kalau nggak berat berarti telurnya jelek. Yang jelek dibuang aja ke tempat sampah bos. Habis itu kamu rebus dengan api sedang dengan interval waktu 15-20 menit. Jangan kelamaan sampai 1 jam, lama-lama juga nggak enak bos. Yang pas-pas aja. Halo bos, hari ini kita mau bikin apa? Sate telur. Sate telur bos. Ini Eja udah, Karang Eja udah bersih-bersihin nih satenya. Habis ini kita mau tusuk-tusuk, habis itu di bumbu kuning, habis itu dimasak. Jadi guys, kalau yang ini ya bumbu-bumbuan yang lain. Pokoknya sate telur kita bikin. Kita bikin sate telur ya Eja? Oke? Udah selesai belum? Ya. Wah, Eja banyak banget nih guys. Buka-bukanya lebih dari 20 kayaknya dibuka sama Eja dan hasilnya bagus banget. Itu latihan motoriknya. Oke. Dadah dulu dong. Warna apa satenya Eja? Warna putih. Satenya nanti warna apa? Warna kuning. Kuning nanti satenya guys. Nanti biasanya satenya dijual di sini guys nih. Cuman hari ini udah habis, tinggal telur bulat biasa sama sate ini. Telur ini. Ya. Telur besar. Telur besar, tinggal telur besar. Oke, mari kita masak. Lah, Eja mau cuci piring. Ya, habisin ya. Cuci yang ini yang banyak. Habis ini cuciannya ini. Ini banyak banget cuciannya Eja. Yang selesai ya. Yang bersih, oke? Oke deh bos. Udah sana cuci piring. Emang enak pisangnya. Ya. Oke guys, kita lanjut bikin satenya ya, sambil bikin sate. Ada ini. Ini sate pakai apa ini? Pakai apa ini? Pakai lidi. Ada ini. Ditusuk-tusuk di sini, jadinya kayak gini. Nah, dari setelah ini semua nanti akan dibersihin gini-giniannya nih, biar ada kulit-kulitnya dibersihin, baru kita masak pakai bumbu. Eja, no. Eja nggak rusak nanti. Eja makan ini aja. Eja makan pisang aja, nanti papa yang tusuk-tusuk, oke? Tuh ditusuk sama Eja gitu guys. Tapi Eja belum bisa, nanti papanya yang lanjut. Aduh, jatuh. udah. Dadah dulu dong. Kita bikin sate. Ya. Yuk. Nah, setelah itu udah selesai semua. Selesai semua ditusuk-tusuk kayak gini, masih ada satu deh. Satu porsi lagi nih, 1 2 3 4. Itu masih ada satu tusuk. Udah. Habis itu kita bersih-bersihin ininya, kulit-kulitnya ini. Tusukan terakhir guys, sudah selesai semua. Jadinya banyak lah ya, lumayan lah. Berapa nih? Cocot. Pokoknya satu tusuk itu isinya 4 telur puyuh. Tips buat lo yang mau bikin sate telur puyuh, lo bikin biar padat seperti ini, lo masak sampai mateng, benar-benar mateng gitu sekitar 15 menit. Habis itu lo kipas. Nanti kalau lo kipas, dia akan misah tuh antara kulit sama ini. Jadi ngupasnya pun gampang. Seperti tadi kayak Karang Eja aja bisa ngupas sampai 20. Jadi nggak rusak-rusak. Nah, kalau misalnya mau bersihin tuh sisa-sisanya kayak gini nih, sisa-sisanya lu pakai cubitan gini aja. Soalnya kalau misalnya lu nggak bersihin, dia tuh nanti pas lu kasih bumbu kuning, dia terus baru dilepas, nanti dia akan belang-belang cuy. Makanya langsung bersihin aja. Bersihin pakai lidi juga bisa, tinggal tarik-tarik gini. Kalau udah bersih, pindahin ke sini. Selesai. Habis itu tinggal masak deh.
Oke guys, ini udah selesai. Aduh, tadi sebenarnya udah diambil cuma hilang, kagak kerekam. Jadi ini udah selesai. Habis ini udah diturunin semua, udah disurunin semua bumbunya. Anyway, gue pakai ungkepan ayam ya. Ini bisa lu beli di pasar, tinggal beli. Gue mau beli bumbu ungkep ayam bisa. Beli 5.000 udah dapat 1 kantong. Habis itu bisa lu langsung pakai, bisa juga lu ungkepin ayam dulu biar dapat kaldu dari ayamnya. Nah, inti dari ini itu biar sate ininya biar menguning, ngegolkar atau PKS gitu lu pakai kayak gini cuy. Tadi gue udah ngerekam cakep banget padahal harusnya. Ini pakai barang 2 sendok lu masukin dia akan sparkling, gue jamin. Ini adalah kunyit basah. Biasanya dijual. Ini 5.000 seplastik, ini udah banyak, bisa dipakai berkali-kali. Oke. Ini kita tunggu dulu, udah kita nyalain kompornya juga mendidih baru kita masukin. Oke? Ngapain? Oke, ini bumbunya lagi beres-beres bumbu di sini. Kayaknya di sana udah mateng nih, udah mendidih. Coba kita lihat, bos. Udah mendidih bos. Tapi ini bos, jangan langsung masukin telurnya ya bos. Jangan langsung, tunggu dulu sampai ini mateng, daun-daunnya mateng, resap sempurna. Biar kalau kata istri saya nggak langu gitu. Jadi biarin dia matang, berubah wujud dulu. Ini kan masih hijau nih, biarin dia berubah kecoklatan. Begitupun dengan serainya ini. Setelah berubah kecoklatan baru kita masukin telurnya. Jadi biarin dia matang dulu ya, ngeresap sama bumbunya, baru kita lanjut lagi masukinnya. Oke? Aduh, kayaknya udah mendidih lumayan lama. Jadi kita lihat. Oke, ini udah perfect tuh. Kita masukin satenya ini. Mau masuk? Oke, kita mau masukin satenya pelan-pelan aja. Tapi ini tips buat kalian ya, kalau mau bikin itu bagus, matiin dulu apinya. Tuh, habis itu ini off dulu, calm down, baru lu masukin satenya. Biar apa? Ini tips aja nih dari yang pengalaman nih, pedagang pengalaman. Janjay. Jadi dulu awal-awal gue bikin sate, gue nyalain sampai mendidih-didih gitu kan. Makanya tadi dimatengin dulu, karena setelah itu nggak ada proses pematangan lagi, kita mau matiin. Sisanya telur ini nanti hanya akan direndam. Jadi zaman dulu awal-awal dagang banget, awal-awal bikin, karena dibiarin mendidih lagi, jadi kuning-kuning telur yang pecah, yang kekelupas ini dia ambiar bos. Jadi ambiar banyak yang rusak karena karena itu tadi mendidih lagi. Nah makanya tipsnya lu matiin apinya, habis itu lu masukin telurnya. Makanya tadi aing bilang itu tadi matengin dulu sampai benar-benar mateng bumbu, meresap sempurna semua, karena nggak ada proses pemasakan setelah ini ya. Ini cuman proses perendaman aja sampai akhirnya jadi, nggak ada yang perlu dimasak kan. Telurnya juga udah mateng sempurna. Habis itu bumbunya tinggal matangin aja, udah. Oke, ini pastiin semua rapat ke bawah, jangan ada yang ninggal-ninggal ke atas. Soalnya kalau dia ninggal-ninggal ke atas itu nanti dia belang-belang bos. Jadi lu pencet-pencet ke bawah semuanya sampai semua mendapat bagian ya, sampai semua tenggelam kalau perlu. Kalau nggak tenggelam nanti dia belang-belang, atau nanti setengah perjalanan dibalik-balik juga boleh ya. Kita taruh di atas. Oke, udah seperti ini. Kalau udah selesai, udah tinggal lu tutup bos. Tutup, lu diamin bareng 1 jam. 1 jam udah, habis itu lu baru angkat lagi. Oke? Dari mana weh? Ada angin. Oke guys, kita mau lihat setelah sekitar 15 menit. Ini udah mulai bagus, tetapi jangan senang dulu guys, udah mulai jadi nih. Tuh lihat tuh kan. Nah tapi lu harus balik dulu biar tidak, ini kayaknya telat baliknya ya, biar tidak belang-belang nanti. Jadi dibalik, jadi sekitar 15 menitan lu balik aja biar nggak belang-belang. Nah ini kan belang jatuhnya kalau lama baliknya kan, balik aja. Nanti dia akan kembali maksimal, paripurna, rata. Ya nggak ya? Iya. Mantap. Mantap. Paripurna, rata. Kalau udah selesai kayak gini, lu ratain lagi, habis itu tutup lagi. Oke? Ini udah oke banget, udah kece banget. Tinggal nunggu sekitar 30-40 menitan, boleh direndam biar dia ngeresap semua bumbunya.
Semakin direndam semakin bagus dia, ya. Dikit lagi. Oke deh. Tapi Ya, selain strawberry aja. ya, anaknya udah. Nana sudah. Apa? Nah, udah. Ini guys, kita mau bikin lumpia. Itu, situ, sini. Ayo kita lihat itunya yuk aja, satenya. Mana? Ayo, kita lihat satenya guys. Apa udah jadi apa belum? Udah jadi apa belum ya? Udah, kita buka ya. 1, 2, 3. Wow, kuning banget guys, seperti prediksi kita. Tuh kan, mantap banget. Udah jadi, mantap banget kuningnya, luar biasa. Mau ngapain? Nih, Mau makan roti? Tunggu ya, papa angkat sate dulu ya. ya. Oke deh. Nih, udah. Ini kuningnya luar biasa mantap, bos. Tuh, seperti ini, seperti yang saya bilang. Itu kuningnya paripurna banget. Ya enggak? Tuh. Paripurna. Pindahin, tinggal pindahin. Udah, gitu tipsnya ya. Jadi, jangan lupa untuk komen, subscribe. Katanya. Pokoknya gitu. Jadi untuk menciptakan kuning seperti ini tidak menggunakan bahan-bahan yang aneh-aneh. Itu murni pakai bahan alami, semua itu bisa banget. Saya lihat di sebelah banyak banget bahan-bahannya. Nggak perlu kayak gini aja. Ini udah bagus banget, kuning banget, mantap banget. Oke, sekali lagi terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk komen, subscribe, like, dan bagikan video-video ini. Semoga bermanfaat. Kita belajar dari Universitas YouTube. Oke, dadah. Dadah dulu sama kakak. Dadah. Gini.